Selamat pagi, kebetulan sahabat berjumpa kembali. Saya dari Firdaus Water Treatment. Kebetulan hari ini kita keterima tamu dari NTT ya, dengan Pak Abdurrahman dan Ibu Ibrahim. Nah, hari ini kita akan bantu menerima tamu ini untuk presentasikan ya produk yang kita akan setting atau kita pasang di lokasi sesuai dengan konsumen pilihkan. Poin yang akan saya sampaikan ini akan beda dengan yang lainnya karena kita akan compare ya. Bahasanya compare itu kita bandingkan. Membandingkan bukan berarti saya akan menjatuhkan produk lain, tapi silakan simak, silakan putuskan, dan konsumen harus pandai menyimak Pak ya. Salah satu kita akan compare satu, silakan kita lihat di sini. Satu dari body ini tipikal DFC ya, strip 4M, berarti ini 4 lane ya. DFC ini tipe ya. Jadi ini menunjukkan kode ya, kode produk si mesin pabrik ini DFC ya. Kedua yang perlu konsumen atau calon pembeli yang mau memutuskan, saya akan bantu mereview dan akan membantu compare Pak ya. Salah satu yang vital apa? Tatkala untuk memotong lid ada yang sistem mangkok, dia tuh pisaunya, ada yang sistem kayak cutter. Nah, ya dia memutar. Nah, ini bukan saya menjelekkan produk orang lain. Kelebihan yang punya kita tidak ada namanya unsur disebutnya itu trouble. Kalau dia tuh patah akan memental ke operator, itu yang harus diingat. Jadi keselamatan untuk operator itu sendiri. Kedua, daya tahan, kekuatan. Kalau cutter mutar, dia akan lebih patah karena dia tipis. Adapun yang kita pisaunya berupa mangkok, dengan catatan presisi ininya rata, dia akan awet. Kurang lebih ya, ini kekuatan maksimal 2 tahun Pak. Dan kalaupun ini ada kerusakan wajar karena dipakai Pak ya. Ini sistemnya nanti dia mangkok ya di dalam ini tuh ya. Jadi dia kayak gerigi gergaji ya. Dia bulat Pak. Dia masuk ke memotong ke lubang ini. Oke, itu satu Pak ya. Kedua, dari beban ini juga beda ya. Satu agak besar dibanding dengan komputer merek lain ya. Lihat Bapak lihat dari bodinya. Kemudian dari sistem yang lain yang sangat membedakan itu selain body ada sistem yang dari ini ya Pak, namanya itu pengisian. Nah di sini bedanya itu kan kita dalam penawaran itu ada yang mekanik Pak ya, ada yang semi pneumatik. Nah mungkin pertanyaan Pak, apa sih kelebihan semi pneumatik? Di sini ada namanya ngisi air turun gelas. Ini dibantu oleh tenaga angin. Nah, tatkala tenaga ini sudah dibantu, yang lainnya mekanik Pak. Makanya ini disebut semi pneumatik. Pertanyaannya, Pak ada nggak yang full pneumatik? Ada nih contohnya. Ya. Kalau ini contohnya yang full pneumatik, artinya semua komponen digerakkan oleh angin. Nah, ada istilah orang bilang, wah kalau semi pneumatik itu jelek A, B, C-nya. Saya uraikan. Jelek atau itu harus namanya disebutnya itu logis ya. Contoh kayak gini. Yang namanya mesin tidak ada semua kuat, pasti harus ada namanya imbasnya perawatan. Contoh, tatkala ambil yang semi pneumatik, setiap berproduksi ini pembuangan angin yang ada nanti ada air di sini ya. Ini dibuang. Nah, buang, tekan. Kenapa? Karena asupan kompresor yang istilahnya standar yang murah itu tidak komplit Pak. Kalau komplit itu mahal, supaya si kandungan airnya itu nggak ada masuk. Ini udah dikontrol Pak sama ini. Makanya setiap orang tuh mau beli, orang yang jual tuh harus memberikan karakteristik itu mesin harus begini. Contoh kayak tadi ya, ini setelah pakai buang. Kalau ini dibuang, hambatan air nggak akan masuk ke
solenoid ini pengisian itu tidak mengganggu ke yang lain, sehingga sistem akan bekerja lancar. Paham Pak ya? Nah ini yang membedakan semi dan full pneumatik. Kalau ini full pneumatik. Ya, ini full pneumatik. Kemudian saya akan review lagi perbedaan dengan produk lain selain ya, ini selain tadi pemotong dari bodi, dari sistem kerjanya ada unsur angin atau kompresor atau istilahnya pneumatik ya. Kemudian, nah di sini ya, di sini ada namanya untuk menggulung sisa lid ya. Nah, ini akan nyambung dari tadi saya sampaikan tadi pagi, Pak. Lid boleh Bapak cari yang murah, tapi jangan kemurahan. Saya rekomendasikan ya, lid ini ketebalan minimal 52 mikron. Kalau Anda ambil murah, dia bawa ini dia nggak bisa muter Pak. Putus lagi. Karena apa? Dia tipis. Nah, otomatis ini pusing nanti operatornya. Kan gini Pak, ini narik akan sejajar dengan ininya jalan, ini tidak menggumpak dan ini akan menarik terus Pak. Ya. Jadi dia akan presisi terus. Jadi presisi atau kelancaran nggak bisa 100% mengandalkan mesin saja. Betul nggak? Ya. Adanya bahan baku yang disebutnya tuh nyambung atau kompatibel ya. Nyambung. Ini kalau ingin lancar deh begini. Bahannya kuat kan. Betul. Kemudian ada lagi yang saya tadi jelaskan, Pak. Kap ada nggak yang murah? Ada 2,6 gram. Tapi banyak masalah nantinya apa? Masalahnya begini. Tatkala dia karakter tipis, otomatis apa? Pemanas akan lebih naikkan tinggi, betul nggak? Dampak dari ini akan nempel kan kalau terlalu panas. Kalau nggak cepat dibersihkan, kalau ini akan nempel dan akan nampak ke kebocoran. Dampak dari ini akan lebih banyak sisa-sisa lengket, Pak. Karena ini heater terlalu panas, karena mengimbangi si cupnya tipis. Nah, tapi kalau pakai yang 52 mikron, cupnya 2,8, derajatnya paling maksimal 110 udah cukup. 100 kadang cukup, oh ya. Kalau dia tuh tipis, dia di atas 120 atau 110. Oke, jelas Pak ya. Jadi ada dampak bahwa kelancaran itu nggak bisa 100% mengandalkan mesin. Jadi bahan baku juga mendukung. Kemudian ini sudah komplit Pak, silakan. Kita lanjut ke Expired date-nya sudah ada. Pengisiannya nanti dibuat saya otomatis pakai radar. Jadi sistem ini sudah terus aja jalan. Ini juga ada settingan manual, ada settingan ini otomatis. Kalau otomatis dia takaran oleh ini. Kalau sudah semua rata, ini jangan ditarik lagi. Oke? Nah, kebersihan ini berdampak kepada kelancaran solenoid. Kalau di sini ada kotoran, jangan sampai ini dulu diisi, lap dulu, bersih dulu di dalamnya supaya kotoran-kotoran tidak menyangkut di sini. Kalau ke sini nanti dampaknya disebutnya tuh ada yang ngisi penuh, ada yang kekurangan karena ada hambatan kotoran. Nanti solusinya apa? Di training nanti dipasang, buka lagi ininya caranya, atau sepintas ya gini. Ada trouble di sini. Kotoran ini bisa dibuka, angin ditarik, takutnya anginnya ada hambatan. Atau ini dibuka, ini kotorannya dibersihkan. Jadi daripada kita ribet harus membongkar, udah aja inputnya harus yakinkan bersih tidak ada kotoran. Oke. Ini sudah otomatis turun sendiri menggunakan tenaga kompresor. Jadi 1 dengan 2 ini menggunakan kompresor, yang lainnya mekanik. Kemudian untuk jalannya bisa. Oke, udah. Ya, silakan Pak. Nanti kita lanjut di pendapat Pak. Kita coba dulu ya. Silakan. Sekarang ini kan dari awal Pak udah nyambung kan semua kan, kompresor udah masuk, ini listrik udah masuk nih, ya kan? Iya. Udah langsung motor. Habis itu, Bapak kan yang isi nih, ini kan ada isi, ya ini kan. Ini yang buat Jalan Pak. jalan botol. Iya. Apa? Turun. Taruh di belakang. Dia turun sendiri. Ya otomatis. Udah otomatis.
Taruh disusun. Disusun aja. Ya. Ya. Bapak mau hitung berapa 1 jam? Jam 2000. Siapa coba stopwatch coba ya. Ya, kita hitung ya. Stopwatch Iya di timer Pak. carian aja, carian. Ini. Stopwatch nih Pak ya. Ini tes Pak. Kita cek coba lihat. 1, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti 20 Iba ya? Ya. 1 menit tuh 20 Tetap. 20 stakan. 20 hentakan kali 4. Empat ya. 20 hentakan. Ini saya hitungin Pak ya. Kan 20 kan Pak? 20 kali hentakan, 1 hentakan kan 4 biji kan? Kalau 40. Kalikan 4, kalikan 60 menit kan? Ya. 4.800. Salah. 20 kali 60 kali 4. Salah. Tadi 4 kalikan 20 kalikan 60 kan? 4.800. Dibagi 48. Bagi 48, 1 dus kan 48 dus ya? 100 dus per jam. 100 dus per jam. Ya. Udah pas. Udah Pas. bakal. Beras ya? Pas. Nggak bakal bohong lagi udah. Boleh bakal langsung lihat. Dalam 1 hari, istilahnya kan kita Udah cukup matikan lagi gitu, Pak. dalam 1 hari. Matikan. Ya, biar nggak berisik. Oke Pak, gimana Pak? Silakan. Misalnya kan per jam 200 dus. 100 dus per jam. Misalnya kita penguras yang setiap hari minimal berapa jam? Oh gini. Kalau ya. untuk ketahanan mesin atau Gini ya, saya memberikan info nih ya, khususnya bagi yang mengambil sistem 4x1, kalau bisa usahakan 1 shift saja. Ya. 1 shift. Nah, kenapa? Karena ini bisa juga 2 shift, 3 shift bisa. Cuma orang yang beli barang pasti ingin daya tahan, ya. Dan daya tahan ada namanya akumulasi, berapa lama dia dikerjakan, berapa lama dia dipaksakan, itu enggak? Iya, iya. Kalau yang namanya lembur itu insidentil seharusnya. Jadi hanya mungkin seminggu sekali, itu gimana darurat ya. Jangan ambil keputusan yang salah. Kita butuhnya banyak tapi beli mesin yang kecil. Kita mengorbankan mesin. Itu terus akan shift 2 shift 3 kan. Ini hanya disebutnya masukan. Keputusan ada orang yang mau beli kan. Iya. Oke ya. Idealnya 1, tadi udah saya sampaikan. Kedua, ini penting yang namanya proses produksi, jangan sampai yang terjadi begini. 1 jam berhenti lagi, 1 jam berhenti, ini akan memboros ke listrik. Ya, jadi ketika mau on ya udah terus sampai istirahat, jangan sampai berhenti dulu. Jalanin lagi, ini akan membuat listrik ini. Ketiganya, atur si posisi si produksi itu atau orang operator itu bekerja benar-benar terkontrol. Artinya mau ngerjain bahan baku sudah siap semua, ya kan? Ya, siap. Jangan sampai ini berhenti karena liquidnya ini, tidak ada. oh ini kurang, ini banyak. kurang. Jadi semua kondisikan dulu. Sehingga apa? Supaya bahasa optimalnya dapat kan si kinerja ini. Kemudian saya bahas lagi, Pak, kuat gak ini kalau saya 2 shift? Kuat. Karena apa? Karena ini 50% tenaga mekanik, 50% tenaga angin. Jadi ada namanya disebutnya itu menopang lah. Tapi saya sarankan buatlah kerja itu yang
bahasa kalau manusia itu memanusiawikan ya. Kalau bahasa mesin bahasanya aneh ya. Bahasanya jadi kita punya hati lah. Jadi si mesin itu kalau ingin awet ya manusiakan seperti manusiawi ya. Dia perlu istirahat. Kenapa? Karena gini logikanya. Mesin apapun ketika dia tuh bekerja terlalu dipaksakan, contoh mobil aja. Dia sudah encer kan kalau panas. Dia berhenti, dia akan kental lagi kan si oli. Betul nggak? Iya. Kalau ini bisa mengontrol mana yang kotor, bersihin dulu kan. Cek lagi ini takutnya ini kering, lembutkan lagi, cek semua angin, coba periksa angin banyak nggak, kerja lagi kan. Jadi ada jeda untuk dicek lagi ya pengecekannya. Paham ya Pak ya? Oke, silakan ada yang mau ditanyakan berhubungan dengan compare ya Pak ya. Compare itu gini. Membandingkan, saya tidak menjelekkan produk lain, tapi membandingkan nih A begini, efeknya begini, nih begini, efeknya begini, seperti itu aja. Silakan. Dari ada satu tadi semi pneumatik dengan mekanik. Nah, dan kita ambil semi pneumatik, kira-kira sisi unggul, sisi lemah, bukan sisi lemah ya. Keunggulan pasti mempunyai dua sisi yang ini tuh pasti saling menguntungkan lah. Ya. Nah, kan gitu, saling semi pneumatik dan mekanik gitu ya. Maksudnya. Kalau mekanik kira-kira dia sisi unggulnya apa, semi pneumatik sisi unggulnya apa. Semi pneumatik ini muncul awalnya tidak ada. Mekanik dulu. Karena yang namanya kecanggihan, karena namanya informasi dan tingkat kecanggihan itu meningkat, ini teknologi juga akan menopang. Karena, nah sekarang pertanyaannya, kalau sudah ada yang lebih baik, kalau Anda masih yang ngambil yang dulu itu hak konsumen. Tapi saya memberikan presentasi sini tidak ada istilah menjelekkan produk A ini. Tidak. Silakan konsumen yang melihat. Cuma bahasanya begini, tatkala teknologi naik, kayak 2G ke 3G, Bapak masih bertahan 2G, hak Bapak. Tapi Bapak lemot, kok gini ya? Apa? Masih nggak mau upgrade. Nah, betul nggak Pak? Ini istilahnya upgrade Pak. Ini teknologi naik, Bapak ikuti, silakan. Nggak ikuti juga silakan. Betul nggak Pak? Disinilah fair ya. Jadi kita tidak ada istilah, wah kita lebih best, enggak. Jadi semua ada plus dan minus. Oke, Pak. Ini kan tulisan Cina semua nih Pak. Oke. Jadi bagaimana misalnya nanti saya akan bantu. Nah, nanti gini. Nanti kan ditempel. Selain training, kalau memang memungkinkan ini nanti tempel. Ini ditempel. Kan kita gini, training itu bukan hanya ngajarin. Kalau memang perlu tempel. Kalau memang lupa kan kalau bahasa sana boleh. Kalau Indonesia udah umum ya. Indonesia aja kan. Kalau on off kan udah jelas gampang. Kalau yang lainnya aja ya. Powernya misalkan ini istilahnya mau turun gelas boleh. Ya, tulisin aja. Kalau temperatur kan udah umum kan bahasanya. Ya, bahasa Inggrisnya jadi istilahnya kalau dioperasikan semuanya dia awam lah. Oke. Saya akan jelaskan ya. Yang udah artinya di sana ya. Kita ya terus terang saja, Inggris juga setengah-setengah sih. Kadang-kadang gini, lebih baik bahasa Indonesia. Lebih baik kita nanya daripada diem nggak tahu. Bener nggak? Tapi so tahu. Mendingan supaya nggak lupa ya udah bahasa Indonesia aja semua. Yang pura-pura tahu ini yang paling berbahaya. Kalau nggak tahu kita tanya dulu ya Pak ya. Saya tambahkan ya informasi yang ada di sini display. Di sini ada yang tidak beroperasi, bukannya rusak, tapi ini cadangan untuk kalau ini ada trouble ini digantikan Pak. Di sini kesikan. Nah di sini cadangan kalau ada trouble ini bisa salah satu rusak. Ini sebagai spare part cadangan. Fungsinya ini untuk memastikan bahwa kapan ini bisa dijalankan setelah settingan heaternya itu sesuai dengan panduan yang saya tadi bilang. Bapak berapa settingannya sudah bagus nih 110, ya udah dia ada warna kuning dan hijau. Ketika dia belum mencapai 110 tunggu dulu. Jangan dulu dioperasikan. Udah oke, baru operasikan gitu. Paham nggak ya? Ini obat kontrol aja. Ya obat kontrol. Kan kayak gini Pak. Bapak mau settingan baru on. Udah langsung panasnya. Langsung aja. Nyalain terus. Tunggu di mana? Ini kan nanti kita stylenya 190 nih. Nah, nanti dia naik sendiri Pak. Nanti sampai 190 dia berhenti. Coba settingkan.
Ini jangan 110, misalkan di 110, coba turunkan. Ini nanti ada itunya, ada ilmunya. Turunin, coba turunin. Ini berapa? 110 misalkan. 9 kan. Turunin. Ini kan ada turunin Pak. Nah, ya buat turunkan. Ini kayak setrikaan Pak ya. Bapak mau low, sedang atau panas sekali. Oke. Nah, gitu. Karena kita sesuai dah standar simbolik kan 190. Nah, Udah. Oke. Udah. enter. Ini ntar aja. Nah, Udah Pak. ini Sebagai setelah settingin ini sama, nanti ini jangan dulu operasikan sebelum ini sama Sampai dengan ini. di bawah. Oh, betul. Paham? Yo, kalau Seperti pemanasan. Iya, kayak gini Bapak mau Penyesuaian antara setrkaan. atas dan bawah. Settingan Bapak temperaturnya sedang sesuai dulu baru itu. jangan langsung pakai Langsung itu, jadi. nggak akan benar pakaiannya masih kusut. Berarti Nunggu dulu temperatur sampai panas. menunggu di atas sampai menunggu 190 Nah, baru baru operasi. Baru Itu di sini namanya kita hidupkan. indikator atau monitor ya. Setelah Untuk semuanya sama, terus di mana lagi yang kita mau nanti digerakkan yang itu Pak, turun gelas dengan air semua di on-on-kan semua. Oh. Nanti semua Semuanya jalan. di-on-kan semua. Semua di-on-kan. Yang ininya? ini sensornya Pak, ini sensor. Sensornya di sini. Ini bolidnya. Nanti saya jelaskan. Pengepresan. Nanti saya jelaskan ya. Coba yang ini saya nyalain lagi, coba yang mana? Satu-satu. Ini untuk Sensor. sensor, oke. Yang ini Ini buat coding, cuma coding nggak pakai lagi nih Pak. Dia langsung dari sini Pak. Tidak usah disetel lagi. Coding itu apanya, Pak? Coding itu kadaluarsanya Pak. Oh, cetak ini. Ya kadaluarsanya. Before-nya itu. Iya. Nah, before, after. Ini saya after. nyalain dulu ya. Saya nyalain itu ya. Ya, ya. Oh, ini coding. Sensornya. ada pembatasnya nggak itunya? Ya, harus ada tes itu. Ada plastik nggak? Ada di sebelah. Oh, belum dipasang ke kabelnya. Udah. Nanti dia turun sendiri. Coba matikan dulu, saya jelaskan kan. Gini Pak ya, saya jelaskan ya. Siap, Ibu. Sensor ini Siap. ya akan membantu ketika presisinya lead ini harus tepat. Udah dicabut ya. Ya. Nah, ini akan membaca hijau dan kuning, yaitu disebutnya tuh membaca marking. Marking itu kalau Bapak tadi lihat lead yang saya tiap potong ke potong ada namanya garis kan. Garis pembatas. Nah, garis ini dibaca oleh ini. Oh, Maksudnya Pak nih. Oke? Ini Nah, garis pembatas ini. nah ini. Oh, Nah ini iya. Pak. Garis pembatas ini. Nah ini. Nah ini syaratnya apa Pak? Di sini aja. Nah ini contoh nih. Kalau dia punya warna kayak gini, ini kurang maksimal Pak. Dia kurang tebal ininya warnanya. Warnanya. Makanya setiap ya kayak gini harus dia lebih tebal, hitam atau biru tua. Biru tua, warna- Supaya ngebacanya dia jelas. Sensornya- Oke ya. sensornya Nah, jelas. saya akan jelaskan nih. Ini nggak ada di nggak ada di YouTube sebelumnya ya. Trouble atau presisi ini ditentukan satu bagaimana sistem mekanik atau semi pneumatik. Mekanik 100% bekerja gearbox. Gearbox ketika dia akan berubah ketika ini tanpa dikasih gemuk dia akan melebar. Melebar ini akan berdampak meral atau bahasanya apa? Melar ya. kayak karet Melar ya. ini akan berdampak presisi ini akan berubah. Otomatis ini akan kacau kan? Itu akan dampaknya ya. Nah, ini membantu Pak. Membantu untuk ketika dia itu kurang maju, ini rumusnya nih ya. Kalau dia kelebihan daripada lubang ini, berarti ini kemungkinan agak longgar Pak. Logika Pak ya, diulang. Kalau ini silit itu terlalu panjang atau kelebihan, berarti ini agak longgar. Coba kencingin dulu. Kalau sudah ketemu kiri kanannya ngepas, kencingin dikit Pak. Nah, kemudian kontrol lagi ini ada namanya nyambung antara sensor dengan pisau ini Pak. Pisau yang dia turun ini nih Pak. Ini untuk menarik supaya dia ngepas. Biasanya errornya 1 meter lah, 1 meter sampai 2 meter. Error tuh jadi belum pas. Jadi nanti dia ngebantu ngepresisikan. Nanti ada ilmu yang saya kasih simple.
Sensor bisa diabaikan tapi manual Pak. Caranya apa? Begini. Untuk awal saja masukin dulu, jangan dulu panasnya jangan dulu di on kan. Masukin nanti ujungnya pakai lakban. Ya. Setelah pakai lakban udah oke pas, baru nyalain panas udah oke, jalankan Pak. Dia akan pas. Tapi kalau dia meleset lebih kencang, biasanya ininya longgar Pak. Lakbannya di mana? Lakbannya gini Pak. Ini misalkan ini dari lead ke sini aja. Kasih lakban dia tuh nempel pertamanya aja. Tapi ketika sudah dia tuh nyetak ini, dia udah ngepas semua. Oh. Makanya ini akan nyambung. Tatkala ininya nggak putus, dia akan kerjanya narik terus gini kan. Supaya apa disebutnya tuh presisi ya. Antara ini tarik lagi seperti itu. Jadi plastiknya ini ujungnya ditutup ini. Tidak, kalau tidak pakai sensor. Pakai sensor maka lakban nutupin dulu. Itu sistem manual. Tapi manual ini untuk disebutnya itu kerja cepat tapi nggak ribet lah. Kalau ini bukannya ribet, tapi dia justru bantu ketika terlalu ke depan. Nah sekarang terbalik, Pak. Ini lead itu nggak ke depan, ke belakang. Kenapa? Berarti ini terlalu kuat. Betul nggak? Betul nggak logika aja? Iya, ini terlalu kuat. Coba longgar ini. Ya cek. Ini settingan saya di training. Ini ada main piring juga Pak ya. Silakan. Oh kencang segini. Nah ini contohnya. Nanti yang ngerjain itu juga operator saya ajarin. Coba sendiri. Dia harus tahu. Oh gini. Cara bukanya gimana, masukin gimana. Oke Pak ya. Siap. Jadi ini sepotong aja informasinya. Nanti lengkapnya Lanjut. beli dulu baru dipasang. Siap. Training. Oke. Ada lagi yang akan membuat mesin cup itu nyaman. Ini keluar ada namanya meja conveyor. Meja. Dibeli silakan, nggak dibelikan ditunda nanti. Rel. Yang penting kita hanya memberikan informasi nih bahwa power ini harus konstan voltasenya, input harus lancar airnya, perawatan juga sama. Kemudian kelengkapan ini banyak. Nanti kita ke gudang ya. Contoh kalau ingin lakban, mesin lakban ada, spare partnya juga ada. Silakan ada yang mau. Ini fungsinya Mbak. Ini. Oh iya gini. Ini Lengkapnya. setelah cetak dia tekan ke sini Pak narik. Kalau leadnya itu tipis, dia akan putus terus. Betul. Kalau ini yang tadi saya jelaskan, Siap. Pak, kalau Bapak pilih yang murah silakan. Tapi Leadnya 52 sudah. konsekuensinya nanti begini Pak. Jadi sampahnya Ketika narik putus lagi. Jadi, sampah. Ini terjadi Ini Pak. kan dari situ ke sini, masuk ke sini. Ya, sampahnya Dia naik dari sini. Cocok Pak ya apa yang saya sampaikan ya? Naikin sini ya. Ya. Ya, Sampahnya. nanti kita naikkan di dalam kemasan. Ya. Ayo mau ke itu Bapak. Kita ke gudang ya. Ini sudah siap. Kalau ada A, B, C-nya perlu di ini ya kita tentunya udah ada itu. Bos. Saya bilang sama orang Pak. Karena sebentar Pak kayak kacang goreng Pak. Cuma saya nggak bilang itu kan kayak kamu Pak. Kalau Pak, ya siapa yang kita bisa dapat? Kalau ini pendukung Pak ya, ini ada kayak untuk kaunsiler yang lakban. Kalau untuk 4 lane nggak apa-apa. Tapi nanti kalau 4 kali 2 lane sudah 2 mesin terlalu cepat pasti keteteran Pak yang lakbannya. Tenaganya ya. Iya. Ini hanya disebutnya itu kelengkap Pak. Ya. Cocoknya di 4 kali 2 lane karena dia speednya sudah kencang. Speednya cepat ya. Kalau 4 lane masih ke ketenagaan lah, masih lah. Ini hanya tambahan lah. Yang penting pertanyaannya, Pak spare part yang singkat itu ada nggak? Nah ini, ya spare partnya. Ini spare partnya. Halo Bos. Halo. Ganggu sebentar. Nggak apa-apa, nanti aja Pak. Memang suka diganggu kok. Gitu. Ini spare part yang ada di mesin cup. Ya. Kap, mesin yang lain, Ya. mesin apa? Jadi kan yang penting itu ketika beli mesin, ada nggak spare partnya? Banyak orang tuh murah tapi pasnya cari ini persamaannya nggak ada. Kayak gini lah maaf ya. Ada merek tertentu motor Ya. mahal tapi enak tapi pas harga secondnya jatuh apa
spare partnya nggak bisa ada yang lokalnya, nggak semua orisinil, makanya jatuh kan. Karena nggak ada itunya. Kalau ini disebutnya kayak merek Toyota lah. Jadi spare part Toyota juga harus ya. jadi disebutnya memasyarakat ada. Saya nggak ada. Paham ya Pak ya? Jadi spare part itu jadi disebutnya ada. Jadi artinya jual produknya spare part sudah ada. Jangan sampai ketika rusak kita cari spare part Nah baru. itu dia. Ada Amazon, dia jual murah, tapi ketika nanti dibeli murah ada barangnya itu jadi bangkai Pak mesinnya, nggak ada spare part. Kenapa? Awalnya dia nggak legal. Kalau nggak legal biasanya dia ya itulah istilahnya ya. Jadi kok Pak ini kalau nonton YouTube-nya Pak Firdaus 2 tahun lalu masih sama ya Pak? Iya, Masih sama. Saya masih jelek, ini masih ganteng Pak. Masih ganteng nggak? Saya tidak merasa Jelek apanya? jelek mukanya Pak, tapi otaknya nggak jelek Pak. Oke Pak, Maaf setuju. ya. Apa mereka bercanda? YouTube-nya nama apa? Firdaus Auto Treatment. nanti barengan PTP juga. Iya. Pokoknya kan pakai mobil lah. ini kan nginep sama di Permata, mau deal-dealan, pokoknya ada. Pokoknya masih tinggal satu. Ya masih pneumatik nih. Iya, Saya pneumatik. iya. Nanti Bisa kan, masuk 4 lagi Pak. Iya. Jangan sampai putus. karena kan gini, dia juga keteteran pernah saya. Waduh Pak. nggak Kalau bisa. saya bingung mau kasih siapa ini Pak. Ini yang 4 kali dua Berebutan. saya bingung. Jadi satu yang mau ngalah Pak, satu mau ngalah nih buat bulan depan nggak. Akhirnya satu mau ngalah. Tadi tiga-tiganya nggak mau ngalah. Ini saya mau ini nih Kang. Oh iya juga mesti Karena kan gini Pak, Ada satu ngalah. disebutnya Saya gini, gudang itu hanya transit Pak. Nggak, jadi harus paham ya, konsumen di pabrik itu saya bawa ke gudang. Gudang itu transit menyeting dari awalnya menyatu diuraikan jadi satu unit. Terpisah-pisah ya. Setelah saya nukit presentasi, ini juga sebelum kirim saya juga setting dulu. Setting dulu semua. Setting ini Pak, teks dulu. Oke. Nah, baru nanti saya nggak berani. ketika ini tadi pertanyaan tadi ya, karena saya masuk aja konten sekalian. Pak, jarak jauh saya sarankan di palet lagi supaya aman. Nah, tinggal nanti mekanismenya turunnya mesin, tolong koordinasi supaya nanti saya bantu caranya, ya kan? Jangan sampai mengandalkan tenaga orang, waduh berabe, ya. Nah, nanti ada ilmunya nanti jangan di sini, apa? Terlalu panjang ilmunya. Yang penting koordinasi aja lah, supaya apa aman ya, nggak mencelakakan orang yang mau turunin mesinnya. Lalu bertanya terus jalan. Ah betul. Cukup ya, kita ini masih nginep di mata mau jalan nanti kita repot. Nah, kata Bapak kan mau minggu ini, kalau minggu ini seadanya mau peti kayaknya nggak keburu. Kalau minggu ini nggak bisa Pak, kan water treatment harus diolah dulu. Jadi saya harus ngobrol dulu dengan Bapak. Ya ngobrol dulu nanti. Pokoknya DP udah masuk, saya satu buat Bapak. Supaya DP-nya udah masuk bisa. supaya nggak diambil sama orang, karena terus terang tuh Pak, barusan hari ini yang Bogor dia masih sibuk nih. Makanya sekarang bisa langsung ke ini. Nah ini ya. Siap. Dia kan tuh dia belum Pak, kabarin nanti masih packing pesanan tuh. Pak gimana jadinya ke Tangerang? Ini kan rebutan betul nggak Pak ya? Saya juga mau singkap nih. Wah Bapak ini masuk mana aja yang cepat bagi ya. Tapi ini ngebuktiin nih. Saya ini lagi sibuk ya udah saya ke workshop. Nanti kita bahas ya. Pokoknya ini sudah jauh-jauh 5 hari perjalanan. 5 hari perjalanan dari Masa kesini saya tidak memberikan presentasi yang dulu. apa namanya itu disebutnya itu serius Pak ya, karena jauh-jauh juga bisa serius. Cari tempat yang enak Pak. Udah nanti di Permata sama. Tadi pagi udah ketemu Permata mana? bandara di depan. Permata Bandara. Di depan. Oh iya, Hotel Permata Bandara. Oke, mudah-mudahan terima kasih. Biasa Kita tamu lanjut nanti di workshop nginep ya di situ juga, Pak. untuk presentasi berikutnya. Oke, siap. Terima kasih. Siap.